Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal muslimati wal mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam sidang takziah yang ketiga ini atas wafatnya orang tua kita, yaitu almarhum Bapak Haji Tabrani bin Siman. Semoga almarhum senantiasa mendapatkan kehidupan di alam barzakh sana, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah, teladan semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah sholawat untuk beliau. Mengapa? Karena sholawat demi sholawat yang kita sampaikan, kita hadiahkan kepada beliau, kelak menjadi syafaat dan bahkan menjadi syafaatul uzma di hari akhirat, di hari hisab, di hari mizan, di hari syirat, yaitu seleksi penghuni surga dan penghuni neraka. Ini kalau saya tanya, mau masuk surga apa masuk neraka? Caranya gimana? Caranya gimana mau masuk surga? Baik, sambil menikmati hidangan yang ada di depan bapak-bapak dan saudara-saudara, di sini kita ambil tema yang ringan-ringan saja, yaitu temanya 2 sertifikat surga. Belum pada tahu belum? Yang udah tahu coba bilang apa 2 sertifikat surga itu? Masih belum aja. Baik, sering ketika saya diminta untuk tausiah, untuk mau'izah hasanah di mana-mana, saya selalu menyampaikan tema ini, yaitu 2 sertifikat surga. 2, tahu ya angka 2? Angka 2 gimana? Tong, gimana Tong angka 2 Tong? Bebek. Iya, kayak bebek berenang, itu angka 2. Sertifikat, apa itu sertifikat? Ada yang jawab, saya mau tahunya Ustaz sertifikat tanah. Iya, tahu alhamdulillah. Tahunya sertifikat rumah. Iya, benar tahu sertifikat rumah. Apa fungsinya sertifikat itu? Nah ini yang pikiran yang utang dulu nih. Padahal utang itu dibawa mati. Ya, utang itu sampai ke akhirat. Ya benar, nggak ada salahnya. Punya sertifikat tanah, punya sertifikat rumah, punya BPKB motor, BPKB mobil. Di mana tuh? Di sekolahin. Di mana sekolahinnya? Iya. Karena ngapa? Kepepet. Nah, di sini maksud dari sertifikat yaitu sebuah penghargaan atas kepemilikan kita secara legalitas. Nah, surga Allah itu legalitas, butuh pengakuan. Lalu apa yang dimaksud dengan 2 sertifikat surga? Nah, di sini ya sambil nganyem, sambil makan ya, megang ngantuk. Ini penting nih, karena nggak ada di ilmu kuliah. Ya, saya kuliah S1, S2, nggak ada itu yang namanya mata kuliah sertifikat surga. Ada nggak? Kagak ada. Adanya di sini, di sidang takziah. Ini penting buat kehidupan kita. Jadi 2 sertifikat surga itu, yang pertama
Yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, yaitu illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Apa itu qalbun salim? Nah ini, jadi sertifikat surga yang pertama, syarat mutlak masuk surga kita harus punya qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun apa qalbun? Hah? Qalbu, mana qalbu? Nih hati. Bentuknya gimana hati itu? Bentuknya love. Ya, bentuknya itu kayak daun talas, kayak daun sirih. Gimana bentuknya begitu? Ya, bentuknya lope ya gitu ya. Nah itu bentuk hati, qalbun. Al-Quran mengatakan itu qalbun salim. Kenapa nggak fuad? Fuad artinya hati juga, tapi lebih pada nurani, itu fuad. Qalbun salim, hati yang bersih. Ada juga yang bilang hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih atau hati yang selamat? Yaitu hati yang ada Allah di dalamnya. Hati yang setiap detik hidup zikrullah di dalamnya. Sehingga hatinya suci. Hatinya dapat stempel dari Allah. Sibghatallahi alladzi fataran nasa 'alaiha. Yaitu hati yang tersibghah, hati yang mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya itu selalu zikrullah. Nih, lagi makan kacang, hatinya zikir nggak? Zikir. Lagi nyetun, tahu nyetun? Lagi ngerokok, lagi merokok, hatinya zikir nggak? Zikir. Ibu-ibu, bini kita, istri kita lagi masak, hatinya juga berzikir. Semuanya, setiap detik hati kita hidupkan dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Itulah hati yang tercelup, hati yang tersibghah dengan sibghahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, apa fungsinya stempel? Tahu nggak stempel? Apa? RT. RT. Hah? Iya. Nah, Pak RT nih paling tahu ya. Pak RT tuh paling tahu tuh, Pak RW tuh. Karena dia punya stempel RT, stempel RW, stempel lurah. Apa fungsinya stempel? Untuk mengetahui legalitas, untuk mengetahui status, untuk mengesahkan atau mensahkan ya tadi sebuah institusi, sebuah keberadaan. Nah itu, kita mau masuk surga, harus punya stempel. Stempel siapa? Stempel siapa? Allah. Kalau stempel RT membuat bikin surat pengantar. Ya, stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya mau tanya lagi, apa itu bentuk stempel Allah? Apa bentuknya? Zikrullah. Jadi hati kita stempel terus setiap detik dengan Allah. Sampai mati ucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Allah, ujungnya itu Allah. Itu stempel Allah. Itu legalitas Allah, dan itu adalah zikrullah. Mengingat Allah setiap detik dalam hati kita. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Hadirkan kebesaran Allah, keesaan Allah, kemahasucian Allah, keagungan Allah dalam hati kita. Itulah yang namanya sibghatullah, celupan Allah atau stempel Allah.
supaya kita selalu mendapatkan qalbun salim. Sekarang saya tanya, pernah nggak gelisah? Kenapa gelisah? Punya duit, diputusin pacar, bini kita cerai, apalagi kerja di PHK, apalagi tuh cicilan belum kebayar. Abang Bang PI, cicilan kredit belum bayar, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Kan sekarang zamannya cuma serba nyicil, belum kebayar, gelisah, resah, gundah dan gulana, ya. Nah di situ berarti kalau hati kita gelisah, resah, gundah dan gulana, nah obatnya apa? Zikrullah. Obatnya zikrullah. Karena jaminan Allah apa? Nih di surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu jaminan Allah. Itu legalitas Allah. Ini enggak, hati lagi gelisah, resah, gundah gulana, larinya kemana? Kemana larinya? Ke warung remeng-remeng. Larinya kemana? Ke diskotik. Larinya kemana? Kemana kira-kira? Ya, ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, bukannya dapat solusi, tapi dapat dosa. Akhirnya apa pelariannya? Minuman keras, narkoba, ya itu ya. Janda nganggur gitu ya. Nah itu pelariannya. Ya. Ada janda nganggur. Nah itu pelariannya ya. Nah, kita orang beriman bila kita tadi lagi sedang resah, gelisah, gundah dan gulana, kalau anak sekarang bilang lagi bete gitu ya. Lagi boring total, lagi bete. Nah, kita ambil wudhu, gelar sejadah. Nah, ngapain? Kalau udah ambil wudhu gelar sejadah? Iya, sholat hajat, ya. Kita sholawatan. Itu solusi orang beriman. Itu solusi orang yang hatinya bersih, orang yang dapat qalbun salim. Ini saya di mana-mana kalau diminta ceramah itu aja saya sampaikan. Dapatkan qalbun salim. Karena hati ini muara. Hati ini induk semua perbuatan. Kalau hati kita baik, maka ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita juga baik. Ini hati. Rasul bilang inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik semuanya. Apabila hatinya rusak, resah, gelisah, gundah gulana, ya, hatinya ditunggangin setan, ya, diorak-orak setan, maka hatinya, perbuatannya juga akan rusak. Nah ini hati-hati dengan perkara hati. Makanya kalau kita mau selalu di jalan Allah, di jalan yang lurus, ayo kita dapatkan qalbun salim. Ya, nih yang masih diberi jatah hidup, orang macam-macam. Ada yang masih muda, udah dapat qalbun salim. Ada yang usia 40 tahun baru dapat itu stempel Allah itu. Baru hatinya baru dapat sibghatullah. Dapat celupan Allah, dapat stempel Allah. Ada yang udah mau meninggal baru dapat itu stempel Allah itu, ya, dapat qalbun salim. Nah malam ini, ya, hati kita hidupkan dengan zikrullah setiap detik. Hadirkan kebesaran Allah setiap detik dalam hati kita. Keluarkan semua kebesaran makhluk.
maka kita akan dapatkan hati yang damai, hati yang tentram, hati yang selamat, hati yang bahagia. Ini kunci pertama, yaitu satu sertifikat surga, yaitu qalbun salim. Artinya apa qalbun salim? Hati yang bersih, nggak ada dendam, nggak ada apa itu, sombong, nggak ada malas ya. Karena malas, gengsi, sombong, dendam itu warisan iblis. Jauhi itu. Malas, pangkal mundur. Sombong, pangkal hancur. Gitu kan ya? Kan iblis diusir dari surga gara-gara punya dua kesalahan. Itu yang pertama aba. Aba itu ogah, moh, ogah-ogahan. Yang kedua wastakbar, yaitu sombong, gengsi, gitu ya. Akhirnya iblis sampai sekarang dua dosa iblis yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu aba. Yang pertama dosa aba, yaitu dosa ogah-ogah, ogahan, menolak kebaikan. Yang kedua dosa gengsi, dosa sombong. Sekarang saya mau tanya, pernah malas? Pernah malas? Tuh jujur banget ya. Ya termasuk saya juga pernah malas. Udah denger azan. Ya di masjid, di musola, udah azan, udah pada sholawatan. Nah, kita masih main HP aja tuh ya. Masih jawab WA, jawab Facebook, jawab Twitter. Kan sekarang begitu ya modelnya ya. Kita apa-apa sekarang serba HP. Ya kan, sekolah masuk HP, kantor masuk HP, bank masuk HP. Semuanya sekarang ya kegiatan di HP. Apalagi kita pasca Covid begini kan, 2 tahun kita Covid, semuanya kegiatan di HP. HP mesen itu, mesen Grab ya, mesen ojol itu di HP semuanya. Nah, ada manfaatnya HP itu, tapi juga ada mudorotnya. Kita pakai yang manfaatnya, ya buat usaha, buat komunikasi, itu manfaat. Buat informasi, mau jamaah haji ya, ada apa di sana, sedang apa, bagaimana perkembangannya, kita bisa lihat di HP. Itu udah zaman udah canggih. Nah, hati kita pun harus canggih. Makanya hati yang canggih itu adalah hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu mengingat Allah setiap detik, zikrullah. Bisa? Setiap detik hati kita setempel dengan zikrullah, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus saja, itu damai, sejuk ya hati kita kalau kita tadi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dan jangan lupa sholawat juga ya. Kita hadiah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara jamaah sidang takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, sertifikat surga yang kedua apa tadi? Yaitu ini, nafsul mutmainnah. Apa? Iya, nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsun itu jiwa, ya sukma. Mutmainnah artinya tenang. Jadi jiwa yang tenang. Tuh sertifikat surga yang kedua. Syarat mutlak kita bisa masuk surga, kita harus dapatkan sertifikat yang kedua, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah itu ada di surat Al-Fajr, ayat-ayat terakhir tuh ya, 4 ayat terakhir. Nah itu bahkan kalau Amil sering talqin ya Amil ya, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keredoan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka masuklah
fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Nah, subhanallah. Ini ya. Jadi stempel Allah yang kedua adalah nafsul mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Nah, bagaimana kita menenangkan jiwa kita, mendapatkan ketenangan sukma kita? Bagaimana caranya? Iya, caranya satukan. Ini maaf ya, ini ngomongnya kalau istilah bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani mah udah ma'rifah. Ya, kita syariat aja belum sempurna ya. Iya, syahadat itu amalan syariat kan? Sholat, puasa, zakat, haji itu amalan syariat. Amalan ya sifatnya itu fi'li ya. Ya, arkanul Islam itu fi'li ya, itu perbuatan. Nah, sekarang nggak apa-apa. Mudah-mudahan ilmu kita nambah terus, amin. Ya, baik. Jadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu, jiwa kita ini mana sih jiwa? Ada di mana jiwa? Ruh mana ruh? Badan kita ada ruhnya nggak? Iya, jasad kita ini bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merasakan, karena masih menyatu dengan ruh, masih menyatu dengan jiwa. Nah, suatu ketika, nanti ketika jasad kita berpisah dengan ruh kita, dengan nafas kita, dengan jiwa kita, maka disitulah nanti kita akan nonton jasad kita. Jadi orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Pencabut nyawa. Siapa? Israfil apa Israel? Israel. Bila Israel datang memanggil, terus jasad terbujur, terus di pembaringan. Nah, itu ada ya. Jadi malaikat Israel alaihissalam itu tugasnya ngapain? Menyabut nyawa kita. Nanti ketika kalau orang beriman ya, orang yang tadi syariatnya sempurna ya, thariqah zikirnya sempurna, hakikat iman Islam ihsan ilmu amalnya sempurna, dan ma'rifatullahnya sempurna, ma'rifatul malaikah, ma'rifatul kutub, ma'rifatul akhirah sempurna. Nah, di situ ya, nanti malaikat menyambut nyawa orang beriman itu dengan lemah lembut, dengan assalamualaikum, wangi semerbak, kesturi. Itu datangnya ya. Makanya kita jaga qalbun salim kita dan nafsul mutmainnah kita ini. Ya, caranya untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, nah kita harus ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Nah, ini coba kalimat thayyibah, kalimat yang lebih mahal dari dunia seisinya. Apa? Kalimat apa? Iya, udah pada pinter. Kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang nggak dijual di toko, nggak dijual, ya, di mall-mall nggak dijual. Baca bilang, Mbak beli kalimat la ilaha illallah. Gila nih orang gitu kan. Nah, ini kalimat ini kita beli dengan iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal kita. Ya, kalimat la ilaha illallah. Satukan kalimat la ilaha illallah dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Tadi dapatkan dulu itu yang namanya qalbun salim. Kalau zikirnya udah manteng ya, tau manteng? Tau nggak manteng? Nah, kalau kipas angin tuh udah live ya, udah hidup dia. Kalau kita qalbun salim kita, zikir kita sudah hidup, hati kita sudah kita hidupkan dengan zikrullah, maka nanti dengan sendirinya itu ma'rifatullah yang berupa kalimat thayyibah la ilaha illallah itu akan menyatu dengan jiwa kita, akan bersatu dia dengan
tadi nafsul mutmainnah, dengan jiwa kita yang tenang. Itu caranya. Ya, kita dapat ujian, cobaan, hambatan, gangguan, ancaman, tantangan hidup dan kehidupan di dunia ini. No problem. Itu begitu. Ya kan? Gak ada masalah. Karena kita punya 2 sertifikat surga. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama apa? Salim. Qalbun salim. Yang kedua apa? Nafsul mutmainnah. Malam ini harus dapat stempel itu, dapat stempel qalbun salim, dapat stempel nafsul mutmainnah. Dan kalau sudah dapat stempel, sudah dapat itu tuh surat berharga itu dari Allah, yaitu sertifikat qalbun salim, yang kedua sertifikat nafsul mutmainnah, jaga sampai dijemput malaikat Jibril. Siap? Ada nanti tuh cara-caranya bagaimana supaya hati kita senantiasa qalbun salim. Tadi cara yang sederhana, hadirkan kebesaran Allah setiap detik dalam hati kita. Insya Allah hati ini terpelihara, hati ini terjaga, dan qalbun salim ya kita dapatkan sampai di surga. Dan nafsul mutmainnah kita dapatkan sampai di surga. Itu 2 syarat mutlak kita masuk surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan. Ya, saya dari hamba Allah yang dhaif, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah membimbing kita jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, iman, Islam, ihsan, dan ilmu dan amal. Dan Allah kelak meridhoi kita karena kita ridho atas semua perintah Allah dan mau meninggalkan semua larangan Allah, dan pada akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. Hadanallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.